Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Halo teman-teman semuanya. Ibu dosen yang kami hormati, Ibu Sipa, izinkan saya selaku ketua dari kelompok 3 mahasiswa MN 2021B dalam pembahasan statistika ekonomi deskriptif. Yang akan saya paparkan yaitu terkait mengenai distribusi frekuensi sebelum kita memasuki dalam penyajian data. Nah, data yang kami ambil dari PT Saham Waskita Karya Persero Tbk mulai dari tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Yang mana dari tanggal 2 Agustus 2021 harga saham dari PT Waskita Karya ini senilai 905 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 senilai 835. Maka dengan ini kita simpulkan data yang ada pada 30 data ini dari saham PT Waskita Karya mengalami penurunan. Nah, dalam untuk mengurutkan data yang terkecil hingga data yang terbesar, kita sudah bisa lihat bahwa data yang kami sajikan, data yang paling kecil yaitu sebesar 730 dan data yang paling terbesar yaitu senilai 905 dalam kategori kelas. Nah, kita akan mengetahuinya melalui jumlah kelas yang atau biasa kita kenal dengan K sama dengan 1 dan ditambah 3,322. Nah, log N atau N ini biasa kita ketahui banyaknya data. Dari data yang kami sajikan yaitu ada 30 data, maka K sama dengan 1 ditambah 3,322. Nah, log dalam kurung 30. Nah, N-nya ini adalah banyaknya data, maka kita masukkan ke dalam kurung ini yaitu 30 data. Tutup kurung sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali 1,8. Jadi jumlahnya 7,17. Nah, kalau dibulatkan menjadi 7 kelas, maka sudah kita ketahui bahwa menjadi 7 kelas di dalam kategori kelas yang ada. Nah, interval kelas yang akan kita bahas di sini. I sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Maka dibagi dengan jumlah kelas yang ada. Maka maka I sama dengan 905 dikurangi tadi data terendah yaitu 730. Maka dibagi 2 menjadi 25. Jadi interval kelas dari data harga saham PT Waskita Karya yaitu 25. Nah, dalam perhitungannya yaitu interval dari kelas 1 730 sampai dengan 755, maka frekuensinya 4. Nah, hingga seterusnya. Dan yang terakhir itu di kelas ke-7 yaitu 886 sampai dengan 911. Maka frekuensinya yaitu 3. Nah, itulah data yang kita sajikan 30 data tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam paparan distribusi frekuensi. Baik, terima kasih. Saya Adrian Rizky. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan selanjutnya penyajian data kepada rekan saya, Desi. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan penyajian data 3 dan 4. Kita tulis ulang kelas, interval, dan frekuensinya. Kemudian ada istilah pertama, frekuensi relatif, itu frekuensi kelas dibagi frekuensi total. Kelas pertama kan ada 4. Totalnya ini jangan lupa dijumlahkan ada 30 data. Jadi frekuensi relatifnya itu 4 dibagi 30 dikali 100% jadi 13%. Satuannya adalah persentase. Kemudian yang kedua ada istilahnya batas kelas. Batas kelas itu adalah nilai terendah dan tertinggi pada suatu kelas. Teman-teman bisa dilihat nilai tertinggi dan terendah ada batas kelas, ada batas kelas bawah, ada batas kelas atas. Di kelas ke-1, nilai terendahnya adalah 730
Nilai tertingginya adalah 755. Adalah batas kelas atas. Istilah selanjutnya adalah nilai tengah kelas. Letaknya ada di tengah-tengah kelas. Jadi kelas pertama nilainya kan antara interval 730 sampai 755. Artinya nilai tengah itu angkanya antara 730 sampai 755. Nah, tengah-tengahnya tuh berapa? Jadi caranya 730 ditambah 755 dibagi 2. Jadi kemudian nilai tepi kelas, nilai batas antara kelas yang memisahkan, kemudian nilai tepi kelas, nilai batas antar kelas yang memisahkan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Di sini bisa dilihat kurva harga saham PT Wakista Karya atau Persero TBK mulai tanggal 2 Agustus sampai 31 Agustus 2021. Ukuran pemusatan untuk data harga saham PT Wakista Karya Persora 2 Agustus sampai 31 Agustus 2021. Untuk pemusatan ini kita memerlukan 7 format dalam tabel, yaitu ada kelas interval, frekuensi, nilai tengah XI, ada frekuensi X kali XI, tepi kelas L sama frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk kelas interval frekuensi nilai tengah XI, tepi kelas L dan vakum, kalian bisa salin di penyajian data yang telah disajikan tadi. Yang membedakan hanya frekuensi dikali nilai tengah. Nah, untuk frekuensi dikali nilai tengah ini, kalian bisa lihat di frekuensi. Misalnya dari data yang telah disajikan pada kelas pertama, nilai frekuensinya yaitu 4 dikali dengan nilai tengah sebesar 742,5, maka FXI-nya adalah 2,970. Dan seterusnya, frekuensi kelas 2 yaitu 8 dikali nilai tengah, hasilnya disimpan di FXI setelah dihitung semua. Jangan lupa kalian jumlahkan frekuensi tadi atau F kali XI tadi sama frekuensi kumulatif kurang dari tadi. Untuk mencari nilai rata-rata, kalian menggunakan rumus sigma S kali XI atau total dari frekuensi kali nilai tengah dibagi dengan banyaknya data. Sebagai contohnya, kita ambil dari data yang disajikan tadi bahwa total frekuensi dikali nilai tengah dari data kami tadi yaitu sebanyak 24,537 dibagi 35 sama dengan 817,9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Aprirawan dari kelompok 3 kelas manajemen 21B. Bagian penyebaran. Penyebaran suatu baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran. Membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai penyebar dari nilai tengahnya semakin kecil atau semakin besar. Di tabel ini pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan harga 905 dan X-min X itu adalah 905 dikurang 820,16 sama dengan 84,84. Jadi X-min X-nya itu 84,84. Maka X-min X kuadrat jadi 169,7. Hingga di tabel selanjutnya, sehingga jumlah total harga itu 24.605 dan X-min X itu 1.535 dan jumlah X-min X kuadrat itu 3.069. Maka X sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data, yaitu 24.605 dibagi 30 sama dengan 820,16. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Barka. Saya dari kelompok 3 kelas MN21B. Dalam penyebaran data terdapat ada varians dan standar deviasi. Untuk varians ada rumusnya, yaitu rumusnya
itu pangkat 2 sama dengan jumlah X min mu pangkat 2 dibagi dengan nilai N. Nilai N itu adalah banyaknya data. Itu pangkat 2 sama dengan 3,069,39 dibagi 30 sama dengan 102,312. Sedangkan yang kedua ada standar deviasi. Terdapat rumus dalam standar deviasi, yaitu itu sama dengan akar kuadrat dari jumlah X dikurangi mu pangkat 2 dibagi N, yaitu banyaknya jumlah data. Itu sama dengan akar 102,312 sama dengan 10,11. Jadi kesimpulan varians harga saham PT Wakista Karya pada tanggal 2 sampai 31 Agustus 2021 adalah 102,312, dan kesimpulan standar deviasi adalah harga saham PT Wakista Karya pada tanggal 2 sampai 31 Agustus ada Agustus 2021 adalah 10,11. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Aulia dari kelompok 3 Statistika Ekonomi Deskriptif kelas MN21B. Saya akan mempresentasikan deret berkala dan peramalan. Di sini mengambil dari daftar harga saham PT Waskita Karya tanggal 2 Agustus hingga 31 Agustus 2021. Dalam data di sini terdapat 30 dibagi 2 sehingga menghasilkan K1 berada pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan harga 850. Rata-rata yaitu tanggal 2 Agustus hingga tanggal 16 ditambahkan kemudian dibagi 15 sehingga menghasilkan rata-rata 12,185,33. Nilai X tanggal dasar 9 Agustus yaitu 0. Sedangkan tanggal sebelum 9 Agustus yaitu berada pada minus seperti di sini tanggal 2 Agustus yaitu min 7, tanggal 3 Agustus min 6, 4 Agustus min 5, 5 Agustus min 4, 6 Agustus min 3, 7 Agustus min 2, 8 Agustus min 1, dan 9 Agustus 0. Sedangkan tanggal setelah 9 yaitu tanggal 10, 11, 12 berada pada posisi positif yaitu 1, 2, 3, 4, 5 hingga seterusnya. Sedangkan pada nilai X tanggal dasar 24 Agustus K1 berada pada minus 15 karena jauh dari tanggal 24 yaitu berarti berada pada posisi minus. K2 berada pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan harga 770 dengan rata-rata yaitu tanggal 17 Agustus hingga tanggal 30 Agustus ditambah kemudian dibagi 15 hingga menghasilkan 10,823,67. Nilai X tanggal dasar 9 Agustus K2 berada pada 15, sedangkan pada tanggal 24 Agustus yaitu K2 berada pada posisi 0. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmalia Tunisa, kelas MN21B dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan perhitungan perubahan tren dengan rumus B K2 dikurangi K1. Jadi rumusnya adalah B sama dengan K2 dikurangi K1 dibagi tanggal dasar K2 diambil tanggal dasar K1 sama dengan K2 itu 10.823,67 diambil 12.185,33. Nah, tanggal dasar K2 diambil tanggal dasar K1 itu hasilnya 15. Jadi dibagi 15, 10.823,67 dikurangi 12.185,33 itu hasilnya 1.361,66 dibagi 15 hasilnya 90,77. Y aksen sama dengan tanggal dasar 14 Januari sama dengan 12.185,33 dikurangi 10,77 X
Y sama dengan tanggal dasar 24 Februari sama dengan 10.823,67 dikurangi 90,77 X. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan penyebutan dalam data yang kami sebutkan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.